Cerita di dalam video ini mengandungi unsur-unsur seram, meremang dan menakutkan. Jika anda lemah semangat, tidak digalakkan menonton. Segala risiko adalah tanggungjawab anda sendiri. Gue Sofi. Di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah pengalaman hidup yang dialami oleh temanku sendiri. Sebut saja namanya Bunga. Bunga terlahir di keluarga yang mempunyai usaha importir elektronik, di mana usahanya ini terbilang cukup maju. Sampai karena satu dan lain hal, usahanya ini bangkrut. Hutangnya di mana-mana. Jumlahnya pun bisa dibilang gak sedikit sih. Katanya sampai miliaran gitu. Karena mungkin terlilit hutang yang cukup banyak, akhirnya sang kepala keluarga gelap mata. Dia berguru ke seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bisa membuatnya memiliki semacam kemampuan untuk membuat orang-orang yang dia hutangi lupa kalau mereka pernah meminjamkan uang kepada keluarga ini. Usahanya untuk mendapatkan ilmu ini berhasil. Orang-orang yang dihutangi pun lupa akan hutang-hutangnya. Namun keberhasilan ini tidak bertahan lama, karena sang ayah jatuh sakit. Sakit yang tidak dapat dideteksi oleh para dokter. Sang ayah muntah cairan warna hijau yang katanya sih berasal dari empedunya. Sampai-sampai keluarganya pun memutuskan untuk menguji muntahan itu ke rumah sakit di luar negeri. Dokter ahli di rumah sakit luar negeri tersebut pun aneh akan penyakit ini, karena memang mereka baru pertama kali menjumpai kasus seperti ini. Sang ayah tidak dapat bertahan lama. Sebelum meninggal, di ujung sakaratul mautnya, beliau berpesan kepada anak-anaknya, kuliah yang benar, jangan ikutin langkah ayah, dan perbanyaklah sholat. Itu adalah kata-kata terakhir yang sang ayah tinggalkan untuk seluruh anggota keluarganya.
Beberapa bulan kemudian, untuk melupakan kepergian sang ayah, keluarga ini pun memutuskan untuk pergi liburan ke sebuah pantai di selatan Jawa. Saat sedang asyik bermain di pantai, supir yang disewa oleh keluarga ini menyarankan untuk sekalian berwisata ke gua kelelawar yang cukup terkenal di daerah tersebut. Namun untuk mencapai gua tersebut, mereka harus melewati jalan yang cukup jauh dan memakan waktu berjam-jam. Namun mungkin di pikiran Bunga dan keluarganya ini, sekalian wisata aja kali ya. Dan mereka pun menyetujui untuk pergi ke gua kelelawar tersebut. Saat sampai di gua tersebut, mereka langsung memasuki gua tersebut dipandu oleh supirnya. Tidak lama kemudian, salah satu keluarganya Bunga ini histeris. Dia berteriak memanggil anggota keluarga yang lain. Saat anggota keluarga yang lain menghampiri, mereka melihat sosok yang menyerupai sang ayah. Sosok yang menyerupai sang ayah ini terkubur setengah badan dan terantai. Semua yang melihatnya histeris menangis saat mereka akan menghampiri sosok yang menyerupai sang ayah ini. Sosok tersebut berkata, "Sudah, berhenti. Sholat saja yang benar. Tidak usah kemari. Ayah sudah terikat dan tidak bisa kemana-mana." Sadar akan kemampuan mereka yang mungkin tidak bisa menolong sosok yang menyerupai sang ayah ini, mereka pun beranjak pergi. Masih dalam keadaan syok karena melihat pemandangan yang mungkin akan mereka kenang terus. Mereka pun kembali ke hotel tempat mereka menginap untuk membereskan barang-barang mereka, beristirahat sejenak, dan segera pulang ke rumah mereka. Selang beberapa hari setelah mereka sampai di rumah, orang-orang yang dulunya lupa akan hutangnya pun datang ke rumah itu, menagih hutang yang ditinggalkan oleh sang ayah. Mungkin karena sang ayah telah tiada, ilmunya pun lambat laun ikut menghilang. Akhirnya seluruh keluarga pun memutuskan untuk menjual
aset-aset yang tersisa dan membayarkan kepada orang-orang yang dihutanginya itu. Mereka tetap berharap dengan membayarkan hutang-hutang yang ditinggalkan sang ayah, itu dapat meringankan beban sang kepala keluarga, meskipun mereka sadar apa yang dilakukan oleh ayah mereka adalah perbuatan